Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya masih di KBB channel belajar yang nggak perlu bayar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang akan kita lakukan dapat berkah dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masih melanjutkan bab diskusi. Setelah kita sudah membahas subbab yang pertama dan yang kedua, yaitu yang pertama membahas mengenai definisi, ciri, fungsi dan tujuan. Lalu yang kedua adalah menyimpulkan isi teks diskusi. Kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu apa? Kita akan masuk ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Oke, ini nanti kita akan membahas struktur teks diskusi. Oke, kita mulai. Silakan cermati paragraf berikut. Ada kecenderungan para remaja putri menghindari sarapan karena takut gemuk. Benarkah dengan sarapan dapat meningkatkan berat badan kita? Oke, pertanyaannya, apakah isi paragraf tersebut? Paragraf tersebut berisi sebuah isu atau permasalahan atau hal yang akan dibahas tentang apa? Tentang sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, apakah sarapan itu penting atau sarapan itu tidak penting? Benarkah sarapan itu menyebabkan gemuk atau sarapan itu tidak menyebabkan gemuk? Nah, jadi itu adalah isu atau masalah. Jadi masalah itu nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan menunjukkan argumen-argumen. Oke, kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Sebagian orang berpendapat bahwa tidak sarapan itu dapat menurunkan berat badan alias mengurangi kegemukan. Tidak sarapan dapat dikatakan pula puasa jangka pendek. Menurut Deddy Corbuzier dalam program OCD yang digagasnya, dinyatakan bahwa dalam puasa singkat, tubuh akan mulai untuk meningkatkan liposis. Liposis adalah proses pelepasan lemak. Hal itu dilakukan dengan menurunkan ilusi dan meningkatkan hormon lipotik seperti glukagon, hormon pertumbuhan, dan ketakolamin. Sel-sel lemak mendapatkan pesanan kuat dan membuka pintu mereka untuk terbakar. Hal tersebut berarti puasa jangka pendek atau tidak sarapan itu tidak menurunkan metabolisme tubuh. Jadi dalam paragraf tersebut berisi tentang pemaparan argumen, alasan-alasan bahwa puasa jangka pendek atau tidak sarapan tidak akan menurunkan metabolisme tubuh. Jadi tidak sarapan itu tidak menjadi masalah untuk tubuh kita. Jadi dalam paragraf tersebut masih setuju atau mendukung pada isu yang telah disampaikan di bagian awal. Tidak sarapan, tidak masalah. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Perlu atau tidaknya sarapan pagi tentu menimbulkan pro dan kontra menentang dari sebagian kalangan, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika kita selalu membiasakan untuk sarapan pagi. Ketika beraktivitas dalam keadaan perut kosong akan memperlambat metabolisme yang akan menghambat pembakaran kalori. Artinya, dengan kata lain, sarapan pagi setelah perut kosong semalaman akan meningkatkan metabolisme tubuh.
yang artinya pembakaran kalori akan lebih efisien. Namun, jika kita sarapan pagi, tentu akan lebih bersemangat dan mempunyai tenaga untuk melakukan aktivitas harian. Sebaliknya, jika perut kita kosong, tentunya dalam melakukan aktivitas kurang maksimal dan akan terasa lemas. Selain itu, manfaat dari sarapan pagi adalah meningkatkan kemampuan otak dan meningkatkan semangat atau suasana hati kita. Penggalan teks tersebut berisi tentang pemaparan argumen-argumen alasan bahwa sarapan pagi itu wajib agar metabolisme tubuh lebih efisien. Nah, seperti yang dipaparkan dalam paragraf yang kedua bagian ini. Dengan kata lain, sarapan pagi setelah perut kosong semalaman akan meningkatkan metabolisme tubuh, yang artinya pembakaran kalori akan lebih efisien. Jadi di dalam penggalan teks ini menunjukkan bahwa bagian ini tidak setuju jika tidak sarapan pagi dan lebih memilih untuk sarapan pagi. Lebih setuju jika sarapan pagi itu penting. Sedangkan di paragraf sebelumnya, penggalan teks yang sebelumnya sarapan pagi itu tidak terlalu penting karena tidak masalah tidak sarapan pagi. Tetapi kalau di bagian yang ini, penggalan teks yang ini, sarapan pagi itu penting. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut berikutnya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat yang berbeda tentang pentingnya sarapan. Kita sendirilah yang akan memilih untuk sarapan atau tidak sarapan di pagi hari. Jadi bagian ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Mau sarapan, mau tidak sarapan itu bebas karena ada dua pendapat yang mengatakan bahwa sarapan itu wajib dan sarapan itu tidak wajib. Jadi begitu ya. Di bagian yang akhir ini adalah sebuah simpulan. Di bagian sebelumnya ada apa tadi? Ada argumen-argumen yang kontra, yang tidak setuju. Dan sebelumnya ada argumen yang setuju. Lalu di bagian awal tadi adalah masalahnya. Masalahnya sarapan itu wajib atau tidak wajib. Terus di bagian yang kedua berisi pemaparan tentang sarapan itu tidak wajib, tidak apa-apa, tidak masalah tidak sarapan. Lalu di bagian yang berikutnya tadi disampaikan bahwa sarapan itu wajib karena lebih meningkatkan metabolisme tubuh. Di bagian terakhir ini ditampilkan bahwa sebuah simpulan bahwa ada dua pendapat yang berbeda tentang pentingnya sarapan. Kita sendiri yang harus memilih, kita yang harus menentukan mau sarapan atau tidak sarapan. Gitu. Jadi, mari kita simpulkan. Struktur teks diskusi di bagian awal. Bagian awal teks diskusi itu berisi isu atau masalah. Isu atau masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan dan sebagainya yang perlu ditanggapi dan dibahas. Itu bagian pertama. Di bagian awal teks diskusi itu isinya masalah atau isu. Lalu di bagian berikutnya adalah argumen. Argumen itu apa? Argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, isu, pendirian, atau sebuah gagasan. Nah, dalam argumen yang dipaparkan di dalam teks diskusi itu ada dua bagian. Ada argumen yang pro atau setuju atau yang mendukung. Lalu bagian yang berikutnya adalah argumen yang kontra atau tidak setuju atau tidak mendukung. Ini bagian argumen ada dua, yaitu argumen pro dan kontra, argumen yang mendukung dan argumen yang tidak mendukung. Lalu di bagian akhir
berisi apa? Simpulan. Simpulan itu apa? Hasil akhir diskusi dari isu atau masalah yang dibahas. Jadi secara sederhananya seperti ini. Struktur teks diskusi itu di bagian awalnya adalah isu atau masalah. Lalu di bagian bawahnya, bagian berikutnya berisi argumen pro dan argumen kontra. Ada argumen, boleh argumen pro dulu, boleh argumen kontra dulu. Tetapi dua argumen ini harus ditampilkan semuanya. Nanti menampilkan argumen pro dan setelah itu menampilkan argumen kontra, atau sebaliknya, ditampilkan dulu argumen kontranya, baru ditampilkan argumen yang pro. Lalu diakhiri dengan simpulan. Jadi seperti itu, struktur teks diskusi itu terdiri dari isu atau masalah, diikuti dengan argumen pro, kemudian diikuti dengan argumen kontra, lalu diakhiri dengan simpulan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya melalui kolom komentar. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri, mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan mendapat berkah darinya. Baik, saya akhiri, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.